teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman semua, sebelumnya saya mohon maaf kalau udah lama gak bikin video karena memang ada kesibukan dan memang beberapa bulan terakhir ini mobil ini ada masalah. Dimana masalahnya itu, jadi saya waktu itu nyoba nyetir, kan saya sering nih nyetir PPPP luar kota gitu di tol. Terus ada di satu kali itu tiba-tiba saya ngerasa setirnya kalau di atas 140, jangan ditiru ya, di speed 140 itu setirnya bergetar. Nah, setirnya bergetar. Pertama saya curiga, oh mungkin ini karena velg dan ban saya yang udah ganti. Terus akhirnya iseng-iseng lah, coba saya ganti dulu ke velg dan ban standar. Setelah saya ganti ke velg dan ban standar, ternyata masih bergetar juga. Saya bingung lah di situ, masalahnya di mana kok masih getar juga ini. Akhirnya saya ke Toyota. Nah, setelah di Toyota dicek, nah kalau Toyota malah diagnosisnya dari rem, padahal saya nggak ada keluhan di rem. Nah, tapi sama mereka dia bilang katanya coba dibubut dulu. Akhirnya mereka cobalah bubut. Setelah mereka coba bubut, awalnya yang keluhannya cuman getar di setir waktu jalan di atas 120. Sekarang kalau ngerem pun ada keluhan getar juga. Jadi double, jalan getar, ngerem getar. Bingung lah saya, sampai akhirnya saya konsul ke teman-teman lain. Katanya coba bilang di finish balance. Nah, cuman waktu itu saya memang agak bingung kenapa mobil baru udah harus di finish balance. Padahal mobilnya masih baru loh ya, masih baru, masih bagus. Dan notabene memang nggak ada keluhan di kaki-kaki juga. Dan bahkan dari shocknya kan juga sudah saya upgrade dan sebagainya. Akhirnya saya coba lah, saya coba finish balance. Untuk yang keluhan lari di atas 120 sembuh total. Itu keluhan lari di atas 120 sembuh total, jadi enak lagi mobilnya. Tapi keluhan pengereman malah muncul gara-gara dibubut sama Toyota. Sampai akhirnya setelah itu saya protes bolak-balik ke Toyota. Mereka juga gak ada tanggapan, gak ada sebagainya. Saya udah marah-marah ke SA-nya bahkan. Sampai bahkan pokoknya udah agak penuh emosi lah ngomongnya. Dan mereka masih belum ada juga kemajuan. Akhirnya saya protes ke Toyota Pusat. Itu ada WA Toyota Pusat. Nanti saya kasih WA-nya di bawah. Teman-teman boleh protes di situ, ceritain kronologinya panjang kali lebar, terus sertakan foto, video, apapun itu yang teman-teman ambil juga. Nanti insya Allah mereka bakal respon. Dan saya nggak pakai lama-lama waktu itu ngechat hari apa gitu, dalam waktu 2 hari langsung dibales sama mereka, nggak pakai lama, langsung dibales dan langsung diklaimkan untuk penggantian disc brake baru dan kampas rem baru. Akhirnya setelah itu sudah datang barangnya, sudah ke Toyota. Nah, sekarang udah diganti. Setelah udah diganti, velg saya ganti lagi ke velg yang aftermarket saya. Habis itu saya finish balance. Udah, sekarang mobil dipakai ngebut 140 enak, dipakai ngerem juga udah enak, udah gak ada getar. Pokoknya udah aman, semuanya udah aman. Nah, jadi teman-teman mungkin kalau ada sedikit masalah getaran sama kayak kaki itu jangan langsung gampang diagnosis. Mungkin teman-teman ke bengkel kaki-kaki dulu, atau mungkin ke bengkel spuring yang paham. Karena setelah di finish balance juga memang getarannya ini hilang. Jadi getaran belum tentu juga obatnya, belum tentu juga masalahnya ada di rem. Jadi mungkin yang teman-teman butuhin juga di finish balance. Nah, jadi singkatnya problemnya di mobil itu waktu itu ya masalah itu. Cuman sekarang masalahnya ini udah selesai. Kemarin saya udah pakai ngebut enak, udah lintas provinsi, udah sampai lewat lintas Sumatera, nggak ada masalah, no problem. Jadi ini mungkin saya mau update sedikit ya, apa sih yang udah saya kerjain di mobil ini. Jadi mungkin kalau yang pertama, mungkin teman-teman bisa lihat dari sekilas, ini cover steer. Cover steer ini saya pakai bahannya, saya lupa Bludru apa itu namanya. Pokoknya ini yang murah tapi bukan yang mahal. Kenapa saya pakai ini? Jadi tangan saya ini berkeringat. Kalau nyetir lama itu selalu berkeringat, mengeluarkan air lebih. Dan dengan adanya cover steer ban Bludru ini benar-benar membantu. Jadi teman-teman bisa lihat ini kasar dan ini enak banget dipegang. Buat nyetir lama itu enak, tangan gak berkeringat sama sekali. Dan ini harganya cukup murah. Nanti mungkin linknya saya masukkan juga ya di bawah. Ini murah dan ini enak. Jadi ini worth it banget kalau teman-teman yang punya keluhan tangan berkeringat. Dan ini megangnya itu karena di sini ini teman-teman kan lihat, ini yang aslinya nih.
Tapi di sini ada kayak tambahnya. Jadi nyetir tuh tangannya bisa sambil megang gini. Wah, dia enak banget, cukup membantu. Dan worth it juga, harganya cuman kalau nggak salah di 150 ribuan lah kalau nggak salah. Oke, itu dari interior. Kemudian yang kedua, nah yang kedua ini, jadi kan bawaannya Toyota itu yang dikasih kaca film itu cuman depan sama samping sini. Sama samping sini yang dikasih kaca film. Karena yang belakang, yang ini teman-teman bisa lihat, yang belakang ini sama yang di belakang sana, jadi baris belakang, baris paling belakang, terus ini tuh kacanya memang sudah dibikin gelap sama Toyota. Jadi yang cuma dikasih kaca film tuh cuma yang depan ini sama sini. Nah, kaca filmnya kalau salah mereknya Lumar, dan itu memang ya so-so lah, kualitasnya oke aja. Sampai akhirnya saya konsul kiri kanan ke teman-teman, dan memang karena buat perjalanan jauh juga, akhirnya saya memutuskan untuk pakai solar guard. Dan saya benar-benar puas dengan hasilnya solar guard. Jadi untuk solar guard depan ini saya pakai 40%. Ini solar guard yang Black Phantom, ini saya pakai 40%. Terus ini saya pakai 60%, dan semua sampai ke belakang sana saya pakai 60%. Nah, kenapa saya pakai 60%? Karena kalau yang solar guard itu kalau udah 80 ke atas itu sebenarnya juga masih bagus. Tapi buat yang punya masalah mata, misalnya let's say minus atau berkacamata, mata silinder dan sebagainya, kalau malam itu cukup mengganggu. Dan juga kenapa saya tetap pakai yang 60 aja sebelah sini, karena kan memang juga saya butuh lihat spion. Nah, sedangkan yang belakang itu cukup banget 60, nggak usah lagi upgrade sampai ke 80, karena memang kaca belakang ini kan udah hitam, memang udah kacanya itu udah hitam memang dari Toyota. Jadi teman-teman timpuk 80 itu malah gelap banget, teman-teman malah susah buat lihat kaca belakang. Jadi ini saya cuma 60 aja, ini juga 60, dan awalnya saya merasa kayak wah jadinya belang dong, karena ini kan agak gelap dan ini terang. Dan ternyata enggak, meskipun agak belang dikit, tapi justru ini kalau 80 malah nggak enak, karena saya harus butuh lihat spion. Dan memang juga sekarang saya sering perjalanan malam, dan 60 ini meskipun matahari masih ada, tapi maksudnya nggak terlalu panas kayak yang standarnya, jadi masih enak banget. Dan untuk yang di belakang itu udah nyaman banget di settingan 60. Jadi saran saya nih teman-teman, kalau suka nyetir malam itu mending 40 dan sisanya udah 60 aja. Dan untuk harganya murah, di angka 3 jutaan kalau nggak salah, 3 juta. Dan ini menurut saya sangat worth it untuk membantu perjalanan. Jadi mungkin kalau dari luar teman-teman bisa lihat seperti ini. Nah, jadi meskipun yang depan 40, belakang 60, 60-nya pun sudah kelihatan gelap kan. Nah, yang depan kan memang 40 ya. Itu pun juga sebenarnya agak gelap, tapi karena ini topi saya taruh yang warna putih jadi masih kelihatan. Cuma sebenarnya udah gelap juga. Nah, cuman ini overall udah gelap. Harus dekat banget baru bisa kelihatan apa. Nah, ini Black Phantom solar guard. Nah, jadi mungkin kapan-kapan saya buat reviewnya yang khusus benar-benar buat perjalanan di malam ya, biar teman-teman lihat. Jadi buat saya ini masih sangat nyaman dan enak banget. Terus ya kondisinya mobil masih kayak kemarin, semuanya masih sama. Velgnya ini masih sama yang kemarin, masih pakai KMC ini dengan ban ini. Udah, ini teman-teman bisa lihat kotor karena habis ngelewatin jalan lintas Sumatera. Terus mungkin juga dari shocknya, nah ini masih sama, masih pakai ISS yang kemarin. Terus mungkin kalau dari selain pakai ISS yang kemarin, ini mungkin teman-teman bisa lihat disc brake barunya, disc brake baru, sama dikasih kampas baru juga. Nah, jadi mungkin segitu dulu teman-teman yang upgrade yang bakal saya lakukan, yang udah saya lakukan. Jadi memang cukup membantu dari kaca film. Terus habis itu kaca film ya, yang untuk saat ini baru kaca film aja. Nah mungkin, nah setelah ini kan karena memang saya juga udah mulai sering ada kerjaan di luar kota dan sebagainya yang mengharuskan saya berangkat di malam hari. Nah habis ini mungkin saya bakal upgrade dari perlampuan. Mungkin saya pakai apa, teman-teman bisa rekomenin di bawah. Yang sebenarnya lampunya sudah cukup, cuman memang perjalanan malam itu butuh lampu yang ekstra lah.
Dan saya sih prefer buat make yang standar ya, maksudnya tampilan standar, nggak suka pakai mini proji gitu. Saya kurang cocok, saya maunya yang standar tapi masih oke. Jadi mungkin yang saya upgrade itu dari proyektor lampu utama sama proyektor dari yang fog lamp. Nah, mungkin segitu dulu teman-teman yang video yang bisa saya update. Nanti bakal saya update lebih banyak lagi. Nah, untuk review yang solar guardnya mungkin di video-video selanjutnya ya teman-teman, karena mungkin saya nunggu malam juga. Nanti saya rekamin kalau dari luar itu gimana. Sekian dulu video saya. Terima kasih teman-teman.